sebelum acara pembahasan dan penetapan RKP tahun 2026 dan DU tahun 2027. Perlu kami sampaikan untuk pembangunan Desa Bareng, alhamdulillah untuk di tahun 2025 hampir semua terselesaikan Pak Camat untuk bangunan di tahun 2025. Niki tinggal ada bantuan Pak Bung dari Gayatri, tambahan Gayatri, dan juga ada BKD Jalan Pijit Beton dari Dusun Kerajaan dan Dusun Makun. Alhamdulillah Desa Bareng mendapatkan 1 kilo lebih untuk jalan Pijit Beton. Desa ini di tahun 2026 itu yang akan dikerjakan apa? Nah, ini adalah kegiatan rutin dan harus dikerjakan dan dilaksanakan. Sebagai penjabaran dari RPJMdes Bukades yang kebetulan dapat tambahan masa bakti 2 tahun, kemarin berarti nyusun yang 2 tahun lagi. Nah, yang 2 tahun ini akan mengerjakan apa? Itu setiap tahunnya pasti di breakdown menjadi RKP Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2026. Tadi disampaikan oleh Bukades yang anggaran kegiatan tahun 2025 sudah dilaksanakan semuanya, tinggal satu, kebetulan ini ada BKD untuk seluruh desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro mendapatkan BKD, 1 desa 1 BKD atau 1 PKK. Nah, sudah diadakan perubahan belum untuk segera dilakukan musdes, perubahan APBDes, karena untuk pelaksanaan BKK kemarin dari Kades, Ketua Tim Pelaksana dan BPD serta 1 perangkat yang membidangi telah diundang di kabupaten untuk mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi. Karena waktunya terbatas mepet melalui PAPBD tahun 2025 yang efektif hanya tinggal 3 bulan ke depan agar segera dilakukan persiapan dan pelaksanaannya. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro informasinya dana transfer dari bagi hasil DBH migas dari pemerintah pusat ke pemerintah Kabupaten Bojonegoro ada penurunan 30%, sehingga nanti juga dana transfer dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro ke pemerintah desa, semuanya desa tentunya juga mengalami penurunan. Ada BKK yang 2,6 miliar, malah lebih besar yang diterima. Jadi jangan khawatir, dan dikurangi kok gak bisa membangun, gak bisa memperbaiki desanya. Nah, karena ada BKK harus lebih pesat lagi perkembangannya. Dan itu akan berlangsung selama beliau menjabat, jadi 5 tahun dalam masa kepemimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Insya Allah nanti selalu ada BKK, 1 desa 1 BKK. Tahun ngajeng tahun 2026. Nah, itu nopo-nopo niku sing nantinya masuk di APBDes. Lah sak menika dibahas rancangan ini. Nek jenenge rancangan berarti kan Bapak Ibu pun wonten rancangane. Berarti saderenge pun wonten musyawarah to nggih. Lah, wonten musyawarah lah dirancang, sing rancang sinten? Nggih niku dari tim Pak Sekdes terkait dengan RKP menika. Lah sesuai yang disampaikan Bu Kades tadi juga Pak Camat, dan itu nanti yang masuk APBD tahun 2026 itu mungkin banyak penurunan ya. Jadi saya lawa usulannya panjenengan kita nggih prioritasno Pak, cara ngoten. Mboten jenengan tambahi tapi di prioritasno sing paling penting sing pundi niku. Masalahnya napa? Sing kaitannya dengan
dana yang dari kabupaten atau ADD, lah itu dananya dari mana nggih? Dari BPH Migas. Lah BPH Migas ini kok turun Pak, sekitar 30%, kemungkinan turun sekitar 30%. Lah mestine kok nek sing kaitannya dengan ADD yang digunakan untuk siltap tunjangan baik kepala desa, perangkat desa, RT, RW. Lah ini kok iso medun iki lah. Ya muga-muga nek kaitannya dengan kita juga berharap dari pemerintah desa kaitannya dengan untuk tunjangan-tunjangan dan tunjangan RT RW ojo sampai dilongi Pak nggih. Nah. Dan tunjangan di perangkat betul Pak. Mungkin dari ini mawon, dari pembangunannya bisa dikurangi betul nopo-nopo. Selanjutnya yaitu dari kasih pemerintahan kepada Bu Yuli, dipersilakan. Yang mana untuk desa itu diberi dana setiap tahun yang bersumber dari pajak daerah dan pajak distribusi daerah lainnya, yang juga ada pergub yang mengatur setiap tahunnya. Nanti untuk tahun 2026 untuk dasar pergubnya sampai sekarang juga belum ada, namun biasanya di akhir tahun itu mesti akan ada pergub yang mengatur juga tentang penggunaan dana yang bersumber dari dana ADD. Kemudian karena kemarin juga desa sudah dides di kabupaten dan rank-rankannya juga mungkin sudah mateng yang kemarin disampaikan di BPMPD, dan sekarang tinggal menyampaikan kepada panjenengan semuanya hanya beberapa pesan yang kemarin juga saya rapat di kabupaten yang harus tersampaikan juga kepada panjenengan semuanya, bahwasanya untuk iuran BPJS dari ketua RT RW, kemudian perangkat desa dan BPD yang dulunya di cover oleh BPJS oleh APBD kabupaten, untuk sekarang pun dialihkan ke desa ya, untuk dana yang digunakan bisa bersumber dari ADD ataupun dari hasil pengelolaan sawah bengkok. Oke, monggo nanti untuk desa mohon dipertimbangkan. Atau linmas ya, barangkali ada yang meninggal dunia atau yang mengundurkan diri, yaitu sesuai dengan hasil rapat saya kemarin itu maksimal 4 bulan ya harus sudah ada SK pengganti ya yang ditembuskan kepada kecamatan, nanti akan kita tindak lanjuti untuk ke BPMPD dan ke BPJS juga ya, karena untuk kaitannya dengan BPJS yang bersangkutan kan harus juga terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro. Ya, dan apabila ada yang meninggal, untuk santunan kematiannya dimohon untuk segera diurus, jangan lebih 1 bulan kalau bisa. Karena apa? Kalau lebih 1 bulan nanti prosesnya penerima ahli warisnya akan agak lambat, karena BPJS harus memutuskan kontraknya dulu, kemudian mengembalikan iuran yang sudah dibayar, baru bisa diklaim untuk asuransinya. Mohon untuk bapak atau ibu yang melayani untuk kepengurusan BPJS baik dari penerima honor PKK ataupun dari pekerja rentan, ya, disampaikan bahwa yang bersangkutan apabila meninggal dimohon tidak boleh lebih 1 bulan ya, harus sudah diajukan klaim asuransinya. Tadi kami sebagai pendamping desa itu lebih spesifiknya adalah mendampingi dana desa. Nah, ini sesuai dengan aturan dan tugas kami itu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Naman, hanya menambahi sedikit terkait 30% maksimal untuk dana cadangan koperasi desa Merah Putih. Nah, ini jadi secara otomatis sesuai dengan hasil DES kemarin, ini masuknya di pembiayaan seperti penyertaan modul DES yang artinya begitu
Jadi secara hitungan 70-30 itu pasti akan mempengaruhi. Jadi tadi sampai oleh Pak Nanang, Bu Yuli, bayarannya RT gak oleh itu gak kurang, bayarannya kader gak oleh dikurangi. Namun ya begitu, misal saumpama kok ada pengurangan sedikit, punten karena sesuai dengan aturan dana desa yang 30% itu maksimal untuk dana cadangannya koperasi desa Merah Putih, yang pastinya hitungan 70-30 itu akan berubah. Lah gaji atau tunjangan jenengan kan ikut 30. Secara otomatis kalau belanja biaya belanja desa itu berkurang, maka hitungan 30-nya itu juga akan berkurang pendapatannya itu. Nah maka dari itu misal, tapi nanti tetap akan diusahakan oleh Bu Lurah, Ketua Tim dan seluruh perangkat, kalau bisa RT RW juga tidak turun gajinya. Nah kami berpesan untuk pengurus Kopdes, yang mana tadi disampaikan oleh Pak Nanang bahwasannya kemungkinan besok itu tetap akan ada penekanan. Kopdes itu juga harus pinjam uang di bank. Nah, ketika nanti usahanya ini tidak jalan, maka uang yang untuk jaminan tadi 30% tadi untuk bayari utang ketika Kopdesnya kolek, tidak punya laba, bisa bayar utangnya, akhirnya duit itu. Nah makanya saya berpesan, kalau pengurus Kopdes sudah benar-benar mau jalan, mau hutang ke bank, maka perlu adanya analisa kelayakan usaha. Harus mengajukan proposal ke desa. Setelah itu ketika mau pinjam ke bank itu juga harus dimusdesuskan bahwasanya Kopdes ini mau pinjam sekian, itu harus dimusdeskan. Makanya kemarin Pak Menteri Desa ada sekitar 1000 desa se-Indonesia itu ada musdesus terkait simpanan terkait pinjam ke bank koperasinya itu. Jadi itu Bapak Ibu perlu diketahui, ketika nanti usulan-usulan jenengan di bulan Juni kemarin kok tidak bisa tercover semua di RKP, maka kan nanti bisa masuk di RKP berikutnya. Soalnya yaitu anggaran dana desa sudah ada aturan yang disampaikan oleh Pak Nanang, ketahanan pangan, BLT dan lain-lain. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Karena di dalam aturannya desa harus menyiapkan dana sharing. Nah, saya bingung ngomong kan oleh 2 miliar 691. Kalau kita mengambil 2%-nya saja sudah 50 sekian juta. Ini duitin guys, sopo sih kan sulit juga itu. Kemudian beberapa pertimbangan omong alam itu saja, akhirnya kita menuju ke DES. Rencana DES yang disampaikan Pak Camat, Pak Nanang, Bu Yuli, Mas Naim. Alhamdulillah kemarin Bukades bersikukuh bahwasanya seluruh honor ya dari kelembagaan desa kecuali perangkat desa ini tidak ada yang boleh diudik-udik dari Bukades seperti itu. Tapi perangkat desa ini masuk peninggalan. Karena kami sudah menyampaikan Bukades ini ceritane minggu ADD turun, DD turun, terus piye turun ora urusan, pokoknya honor RT, RW, Linmas dan sebagainya ojo sampai mbok udik-udik. Mbak udik-udik berarti kue ora iso dadi cari. Akhirnya dengan sikap tegas dari Bukades, maka kami harus memutar otak. Ada beberapa yang menarik kemarin ini di bulan 6 pada waktu Musdes PPD ini sudah hampir ada masukan-masukan, kemudian juga ada pencermatan sebagainya. Seluruh usulan kami tampung, seluruh usulan sudah kami cek ke lapangan, mulai dari survei lapangan buat berita acara, kemudian kita gambar, kemudian kita foto, semuanya sudah kami buatkan rak. Berharap teman-teman yang kemarin dapat gaji sekian akan dapat sekali lagi. Praktis nanti ada penurunan yang
cukup gratis, turun terjun bebas. Jadi misalnya di catatan aku nabung saat ini sampai di umroh, berarti umroh itu untuk donor mahlian, untuk donor mahlian. Kau cukup jaga lalu donor di sini ya. Ya berikutnya, ini masih dengan Kemendes 3, 20% untuk ketahanan pangan. Berarti 30, 20, 50%. Nah, 5%. Kemudian 3% operasional pemerintah desa. 3%. Berarti wis 53. Kemudian 10% keadaan darurat BLTDD. Berarti sudah 63%. Praktis nanti yang dikelola kita awal APBDes adalah 37%. Nek biyen usul kucok sakmene, saluran air sakmene akhirnya cuma sakmene. Ya bisa kita lakukan. Tapi jangan khawatir, kata sampaikan bahwasanya ada bantuan-bantuan yang turun ke tingkat desa. Tapi kan tidak mempengaruhi 30%. BKK tidak mempengaruhi 30%. Misalnya lelangan tanah pokok tidak mengaruhi 30%, praktis tetap gaji dengan khususnya teman-teman perangkat akan turun. Ini karena kalau tambah misalnya BKD 5 miliar, orang pengaruh kanggo 30%. Kan nggak boleh mana ya, Bu Yuli. Orang lain, nah cara kita dari tambah sama mau gaji perangkat, orang lain ngaku sih ngerokok, nggak mungkin bisa. Nah, nggak mungkin bisa. Ini yang perlu kami sampaikan kepada penjelasan semua. Termasuk nanti ADD ini ada program prioritas kabupaten yang juga harus kita lakukan. Termasuk tadi saya sampaikan, Bodi Gayatri Panjat, Bodi Gayatri. Kemudian kolega, apa kelompok ini keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah domba kesejahteraan. Kayak sopo bisa. Dengannya rada gaji rada alim mas benak itu tak apa-apa. Tak mini 150, tak kok ono mobil oleh. Mobil ini di Cilanam beri parang BPR kurang soalnya. Nah ini yang perlu kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk belanja pegawai yang jelas di 30% akan berkurang. Kemudian untuk belanja-belanja yang lain ini seperti yang tercantum saya sampaikan kepada teman-teman BPD. Kalau nanti bisa dilihat di monitor bisa sampaikan di sana. Namun ini belum menjadi patokan baku karena tadi sampaikan Mas Naim maksimal 31 Desember ini RAPBDes sudah dibuat, dan RAPBDes ini nanti akan mengacu pada program prioritas dari pusat maupun dari daerah. Yang saat ini kami buat sampaikan Mas Naim tadi adalah masih mengacu di program tahun 2025. Mulai tahun 2026 itu berubah ya, mungkin bisa berubah. Berarti mohon juga kesadaran dari semuanya, termasuk Pak RT RW usul gonku ngarep langgar kae lho wis TPT-ne wis jupur, wis kali nek biyen nek cari di daerah atau di apa disetujui. Ternyata wis ape disetujui dadak saiki turun 30%. Jadi ya sedone. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, RKPDes tahun 2026 saya nyatakan ditetapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Di tengah perjalanan Bapak Ibu BD mungkin ada hal-hal